Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sebagai khatib dalam kesempatan ini berwasiat, khususnya wasiat ini disampaikan untuk pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena iman dan takwa inilah yang akan mengangkat derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ketakwaan ini hingga akhir hayat kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali mati meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita bangsa Indonesia memasuki bulan yang bersejarah, yaitu bulan Agustus, di mana di bulan ini 80 tahun yang lalu bangsa kita memproklamirkan diri
mengumumkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena itu, di bulan Agustus ini kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai kaum muslimin, patut kiranya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Kenapa demikian? Karena tidak semua bangsa mengalami kemerdekaan hingga saat ini. Masih banyak bangsa-bangsa lain di saat kita menikmati kemerdekaan, tapi bangsa lain justru mendapatkan penindasan dan penjajahan dari bangsa lainnya. Oleh karena itu, orang tua kita dulu berjuang. Mereka mengorbankan jiwa raganya dan apa yang mereka punya demi untuk meraih kemerdekaan, demi untuk anak cucunya lebih baik daripada mereka, sehingga mereka pun tidak sempat menikmati kemerdekaan. Dan kita saat ini sebagai anak cucunya yang menikmati kemerdekaan berkat jasa-jasa para pendahulu, para pejuang, di mana mereka berjuang dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sudah sepantasnya memperingati kemerdekaan adalah dengan mendoakan mereka. Kita kirim doa kepada para syuhada, para pahlawan yang mereka telah gugur di medan perang. Mereka berjuang membela agama, bangsa dan negara. Kita doakan mereka, semoga mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga anak keturunannya dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian memperingati kemerdekaan yang kedua adalah dengan mensyukurinya. Mensyukuri, menggunakan nikmat kemerdekaan ini untuk melakukan apapun yang berguna dan bermanfaat. Terutama apapun profesi kita, mari kita gunakan semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin pemerintahan di antara kamu. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai kaum muslimin, sebagai warga negara, marilah di kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ini kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian kita taati perintah Rasulullah, kita ikuti ajakan Rasulullah, kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita jauhi apa-apa yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita taati pemimpin kita, pemerintah kita, pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan yang sah. Kita taati peraturannya, karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Maka insya Allah, jika kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati pemimpin, maka akan tercipta masyarakat, bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu kampung, sekiranya penduduk suatu bangsa, suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, pasti kami akan buka untuk mereka, kami buka keberkahan. La fatahna alaihim barakat, kami buka untuk mereka keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Maka kuncinya agar kita bangsa Indonesia mengalami keberkahan,
mendapati kebaikan-kebaikan, maka adalah kembali kepada nilai-nilai agama yang sudah dicanangkan oleh para leluhur kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mana Pancasila sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, mari kita kembali kepada agama kita, kita taati Allah, kita taati Rasulullah, dan kita taati pemimpin kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 ini semakin mencerahkan buat kita semua untuk kembali kepada khittah kita, kembali kepada ajaran agama kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang berguna dan bermanfaat dengan adanya kemerdekaan sebagaimana cita-cita para pendahulu kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.